Oke, jumpa lagi dengan Adi. Kita akan ngomongin tentang salah kaprah tentang vibrasi ya, atau getaran. Jadi selama ini kita udah memahami tentang skala David-Hawkins ya, bahwa kalau kita yang force, power, dan sebagainya, itu intinya kita pinginnya selalu positif, selalu berpikir positif, selalu getaran yang tinggi gitu. Jadi saya punya 3 bagian ya. Yang kesalahan nomor 1 tentang vibrasi yaitu memaksakan tentang berpikir positif atau merasakan positif. Artinya jangan paksa diri Anda untuk bahagia gitu ya. Kamu justru jadi menyebabkan getaran itu turun. Jadi sering kali kita mikirkan bahwa getaran dengan memaksakan senyum atau mengulang-ulang afirmasi atau menggunakan banyak quote-quote motivasi, tapi di dalam hati itu masih cemas, masih gelisah atau sedih gitu. Jadi ini seperti kayak menahan bola ya. Jadi kita masukin ke pantai, ke dalam air itu cuma bisa tahan sebentar. Akhirnya nanti lama-lama balik lagi gitu ya, meletus. Jadi itu seperti memaksakan hal yang memang tidak bisa kamu rasakan. Jadi itu malah menegaskan bahwa jadinya saat ini aku tidak merasa bahagia gitu. Seperti itu jadinya. Jadi alih-alih memaksa, kenapa nggak lebih baik kita sadari perasaan itu dan biarkan itu berlalu gitu ya. Jadi seperti awan-awan yang melayang di langit, jadi awan hitam, awan putih kita amati saja dan itu biarkan. Itu adalah cara jalan pintas untuk mengakses getaran tertinggi Anda gitu. Kemudian kesalahan yang nomor 2 yaitu terobsesi dengan namanya skala atau skor dari getaran. Kenapa? Karena getaran itu bukan seperti skor ujian, jadi jangan terus-terus ngecek gitu. Jangan ngecek getaranmu setiap menit seperti kita mau ngecek nadi ya. Jadi terus-menerus makin sering dicek itu malah semakin panik gitu. Padahal getaran itu bukan sesuatu yang bisa diukur pakai penggaris gitu ya. Tapi itu adalah efek dari keadaan hatimu, bukan sebabnya. Sekali lagi itu hanya efek, bukan sebab. Kadang kamu sering mengira bahwa kalau getaranku belum tinggi, uang nggak akan bakal datang atau manifestasi nggak akan terjadi. Itu salah besar. Sekali lagi itu salah besar. Jadi getaran tinggi itu bukan kunci dari manifestasi, itu adalah hasil dari berhenti melawan, berhenti melakukan penolakan resistensi. Jadi kapan kamu berhenti atau terobsesi untuk menahan atau melawan, dengan atau tanda petik dengan seberapa tinggi getaran itu, maka otomatis kamu akan lebih bebas. Jadi itulah manifestasi. Anda akan mengalami namanya flow, mengalir gitu ya. Jadi jangan jadikan getaran atau vibrasi itu sebagai target. Jadikan itu sebagai akibat. Sekali lagi sebagai akibat, ya, bukan sebab. Kemudian yang ketiga, kesalahan nomor 3 bahwa kita percaya bahwa getaran itu akan menghasilkan atau menyebabkan terjadinya manifestasi. Sekali lagi, manifestasi itu nggak datang karena kamu bergetar di frekuensi tinggi dan sebagainya, tapi karena kamu bisa melepaskan. Sekali lagi, karena kamu bisa NLT, nikmati dan lepaskan gitu ya. Jadi mitos terbesar bahwa getaran-getaran yang tinggi itu akan sama dengan uang, sama dengan cinta, sama dengan sesuatu yang bisa turun dari langit. Ya, karena faktanya getaran tinggi itu sebenarnya cuma tanda bahwa kamu itu sudah berdamai dengan kehidupan. Jadi seperti kita berhenti mengaduk air gitu ya. Jadi nanti air lama-lama akan jernih sendiri. Demikian juga dengan hidupmu. Kamu nggak perlu paksa untuk naikkan getaran gitu ya. Kamu cuma perlu berhenti mengganggunya gitu ya. Jadi saat kita berhenti khawatir, berhenti mengendalikan, berhenti mengontrol, berhenti menilai keadaan alami kamu, yaitu bergetar yang tinggi, yang frekuensi tinggi itu akan muncul dengan sendirinya. Gitu. Jadi ini bukan hasil dari usaha ya, ini adalah hasil dari rasa percaya bahwa aku sudah cukup, aku sudah cukup, aku sudah baik, sekali lagi aku cukup. Gitu. Dan saat itu kelimpahan, peluang, cinta semuanya akan datang secara alami. Nah, ini pesan terakhir ya. Sekali lagi, jangan kejar getaran itu. Yang penting bisa hidup di saat ini, ya. Dan biarkan segalanya mengalir gitu. Kenapa? Karena manifestasi itu mengalir saat Anda berhenti mengkhawatirkan getaran sepenuhnya. Jadi inilah kunci yang selama ini tersembunyi, yang baru saya pahami, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat Anda. Jadi sekali lagi, yang ingin dapatkan informasi lebih lengkap, saya ada 23 pelatihan bagaimana untuk manifestasi. Silahkan klik link di bawah foto atau di profil saya. Oke? See you.